Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya senang sekali dan bersyukur bisa sharing ya, berbagi dengan teman-teman semua yang ada di tempat ini ataupun yang ada di Zoom. Topik yang akan saya bawakan pada kesempatan ini adalah bunuh diri dapat dicegah dan ditangani. Bisa dipakai ya? Oke, jadi hari ini adalah hari pencegahan bunuh diri sedunia yang jatuh di setiap tanggal 10 September. Jadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia bahkan di dunia gitu ya, itu rame-rame nih bikin acara seperti yang kita lakukan pada kesempatan ini, yaitu bagaimana agar kita melakukan suatu aksi nyata mencegah terjadinya bunuh diri di seluruh dunia. Ya, jadi mengetahui dan mengenal bunuh diri, sebenarnya kita bisa lihat bahwa setiap orang sedang berjuang untuk suatu pertempuran yang mungkin kita semua nggak tahu seberapa deep dan dalam dan beratnya hal itu. Sehingga bersikap baik pada setiap orang itu menjadi suatu pilihan yang paling utama. Bunuh diri bukan sekedar kita dipecat, terjebak dengan pinjol misalnya, problem di rumah, dibully, pengalaman yang nggak enak, keinginan yang nggak tercapai. Tetapi bunuh diri adalah sebuah peristiwa yang kompleks yang ada di otak manusia. Dan jangan memberikan suatu judgement, penghakiman, label yang terlalu mudah untuk seorang yang melakukan bunuh diri. Melakukan pendekatan pada mereka yang punya perubahan pada pikiran, perasaan, perilakunya dengan bertanya, "Hey, are you okay? Kamu baik-baik aja kah?" Mungkin suatu langkah yang paling sederhana yang bisa membuka suatu pintu agar orang yang punya ide untuk mengakhiri hidupnya tersebut bisa mendapatkan bantuan. Bercerita tentang pengalaman kita yang pernah kita alami, yang juga mungkin nggak mudah, membuat mereka yang mungkin pada saat ini sedang terpuruk dengan pikiran dan perasaannya yang sangat tidak baik, itu jadi tahu, oh ya, bukan aku sendiri ya yang mengalami hal seperti ini. Dan itu yang akan membuat mereka kemudian bisa terakses dengan layanan kesehatan dari profesional kesehatan jiwa dimanapun berada. Boleh dibantu slide? Ya, jadi mari kita hadirkan harapan melalui tindakan. Seperti contoh ilustrasi yang berikut ini. Setiap orang punya nyala api kehidupan, tetapi buat satu orang kehidupan terasa berat. Ada trauma di masa kecil, ada perilaku yang tidak menyenangkan, abusive, ada stres, kehilangan kasih sayang, insecure, pengabaian, pengucilan, sehingga buat satu orang hidup terasa lebih berat daripada sebelumnya. Jadi suaranya nggak ada. Kemudian seolah-olah api kehidupan itu menjadi padam, ya. Tetapi kalau kita sebagai orang terdekat hadir memberikan api kehidupan itu bagi mereka, maka api kehidupan mereka bisa tetap menyala kembali. Jadi bersikap baik pada semua orang karena kita nggak tahu apa yang mereka alami adalah merupakan pilihan yang terbaik. Sebagai penutup, saya main sulap ke kaki kiri, ya. Jadi kehidupan setiap orang itu seperti puzzle yang kacau seperti itu. Seolah-olah tidak ada lagi harapan, hidup kok rumit amat gitu ya, capek banget sih hidup ini gitu ya, sehingga kok rasanya nggak beraturan seperti itu. Tapi hari ini kita belajar selain melakukan self care terhadap diri kita sendiri dengan berbagai teknik manajemen stres tadi, datang juga ke profesional kesehatan jiwa. Psikiater, psikolog, perawat jiwa, konselor, pekerja sosial, semuanya punya kompetensi dan kapabilitas untuk membantu. Dan ketika kita melakukan itu, maka kehidupan kita yang tadinya kacau seperti itu bisa kembali terbangun.
luar biasa sekali. Jadi saya aslinya pesulap Mas. Jadi psikiater hanya sampingan aja. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Sebagai penutup, buat terakhir dari saya, buat kamu yang sedang berjuang, yakinlah bahwa pada akhirnya kamu akan tahu yang menyembuhkan luka bukanlah waktu, tapi penerimaan dirimu. Kamu pun akan menyadari bahwa yang membuat kamu tumbuh bukanlah lari, tapi berani menghadapi. Terima kasih. Salam sehat. Ya, Mas Ose ini beliau dari komunitas peduli skizofrenia Indonesia yang luar biasa aktif menemani teman-teman skizofrenia, support group aktif, pokoknya aktif banget. Dan ada UMKM juga ada banyak ya. Nanti kita sama-sama main ke sana. Mungkin kita ngobrol-ngobrol aja ya. Tunggu sebentar karena saya mendadak ya. Saya sanen, nggak ada Mas. Tapi sebelumnya Kak, ya tadi udah diperkenalkan. Tapi sebelumnya saya mau minta waktu ke teman-teman semua, kita hening sejenak buat saudara-saudari kita yang sudah meninggalkan kita karena mengakhiri dengan kita doakan, dan juga keluarganya. Kami simak. Ya, oke. Terima kasih teman-teman. Kebiasaan ini saya lakukan setiap tahun, mendoakan para kita yang mereka sudah berkumpul. Oke, lanjut Kak. Oke, jadi untuk sama Mas Ose ini kita ngobrol-ngobrol aja ya. Ya. Oke, ngobrol-ngobrol santai nih. Mas Ose, mungkin langsung to the point aja nih ya. Silakan. Oke, ini gimana sih sebenarnya kalau di teman-teman skizo sendiri, dari teman-teman skizofrenia yang biasa sering sharing, ketika memiliki pemikiran seperti itu, triggernya biasanya apa gitu ya? Mungkin bisa kita saling berbagi, barangkali ada yang sama dan bisa tahu cara mengatasinya. Ada satu kondisi yang disebut depresi pasca skizofrenia. Jadi seringkali di grup Facebook komunitas peduli skizofrenia Indonesia, grup Facebook KPSI, ada yang sudah bergabung di grup Facebooknya KPSI. Oke, thank you yang sudah bergabung. Seringkali di situ mereka sharing atau mereka curhat gitu ya. Saya udah minum obat, gitu. Saya rutin konsul, tapi kok nggak ada perbaikan gitu dalam hidup saya. Apa yang salah? Nah, akhirnya mereka merasa, aduh, udah minum obat, katanya kalau udah minum obat nanti bisa pulih, ya kan? Gitu. Tapi kok ternyata enggak gitu. Saya masih aja kondisinya nggak berubah seperti ini. Itu juga yang pernah saya alamin di 2 tahun pertama pengobatan saya. Hampir separuh waktu hidup saya cuma tidur doang gitu. Tidur, makan, bangun, mandi, udah gitu aja. Dan itu menyebabkan perasaan yang ya itu tadi meaningless gitu jadinya. Dan saat itu memang saya juga belum paham gitu ya, skizofrenia ini apa sih gitu, belum ketemu KPSI juga gitu. Dan saya cuma mikir gini, ini katanya saya berobat, saya minum obat, udah gitu ya. Tapi kok biasanya kan kalau orang minum obat dia nanti bisa sehat lagi gitu. Ini kok enggak ya? Kalau saya malah tidur mulu gitu. Akhirnya biasanya saya suka ketemu teman-teman, biasanya saya suka baca buku atau nonton film. Ini kok malah saya makin hari kayaknya makin terpuruk. Mungkin saking saya merasa frustasi gitu ya, merasa putus asa, merasa kayaknya gelap nih gitu, nggak ada masa depan lagi gitu. Kayaknya masa depan saya sampai di sini aja nih gitu. Kayaknya setiap hari akan saya habiskan waktu hidup saya seperti ini aja nih gitu. Pagi udah bangun pagi, habis minum obat, ya saya udah tahu nih tidur lagi. Ntar siang dibangunin, makan siang. Dengan kondisi seperti itu, pikiran kita mulai menipu kita gitu. Mulai semakin
kuat bilang ke diri kita bahwa ya benar, memang nggak ada harapan lagi deh. Kan orang bilang sakit minum obat bisa sembuh. Lah kamu udah 2 tahun minum obat nggak ada kemajuan apa-apa. Nah akhirnya saya saking ketakutannya saya lari ke kamar orang tua saya bangunkan kamar rumahnya saya. Dan beliau memang seorang caregiver yang luar biasa. Ketika saya bangunkan beliau, saya ceritakan seperti itu, saya dengan ketakutannya gitu. Beliau nggak bisa ngomong, hanya diem duduk gitu. Lalu dia peluk saya. Kalau saya sudah tenang, kami berdoa. Satu doa ya, kami berdoa. Dan besoknya saya diajak konsul gitu, tapi saya nggak mau gitu. Saya takut kalau diajak konsul nanti obat saya ditambahin gitu. Ntar ditambahin obat, ntar saya makin gimana gitu. Jadi yang pergi konsul waktu itu orang tua saya. Nah pada saat itu memang dibekali dari dokter, ketika kalau ini terjadi lagi keluarga harus bagaimana. Nah hal-hal seperti ini juga dialami oleh teman-teman di grup Facebook gitu. Dan sayangnya gitu ya, AI gitu yang sekarang ini sedang dipuja-puja gitu ya, AI gitu. Standar komunitas dari Facebook ketika mendeteksi kata bunuh diri itu langsung dihapus. Setuju? Ada yang pernah kayak gitu ngalamin? Di ChatGPT nggak bisa tuh. Nah, itu udah salah satu bukti bahwa ya nggak inklusif gitu ternyata. Nggak dunia nyata aja, ternyata dunia maya ini nggak inklusif. Mereka jadi gini, akhirnya gini, saya admin grup gitu. Ya mohon maaf dengan terpaksa kami nggak bisa meloloskan postingan, walaupun sebetulnya itu dia sedang curhat gitu ya, sebetulnya kami tahu gitu para admin bahwa kita harus tolong dia nih, dia sedang membutuhkan dukungan gitu. Tapi ya karena standar komunitas Facebook seperti itu, karena pernah beberapa kali kami loloskan, akhirnya malah grup kami yang akan kena ban gitu. Padahal grup Facebook KPSI ini udah dari tahun 2009 dan dari grup Facebook juga KPSI pernah dapat penghargaan dan sudah 80.000 lebih anggotanya. Kalau nanti sampai dihapus begitu aja sama Facebook kan, kami rasanya gimana gitu. Oke ya, makasih ya Rima udah sharing, udah cerita. Ya memang setiap orang punya pergumulan masalah stresor dalam hidupnya yang dalam satu waktu itu menjadi sangat berat ya. Dan ditambah dengan kapasitas mental yang mungkin kurang fit pada saat itu, jadi bisa down sehingga muncullah ide-ide pikiran yang seperti itu. Nah teknik menghadapi stresor itu ada yang namanya teknik 4A. A yang pertama, avoid, hindari dulu stresor. Dengan cara apa? Setting boundaries, bikin batasan. Ya, kita udah tahu nih orang-orang toksik, even itu adalah anggota terdekat keluarga kita, setting boundaries, baik secara fisik, secara waktu, dan juga secara emosional. Secara emosional, lakukan setting boundaries yang namanya teknik observe but don't absorb. Ya, jadi hanya mengobservasi aja, oh dia bikin begini, oh dia bikin begitu, oh dia ngomong begini, dia komentar seperti ini, tanpa menyerapnya, membuat jadi beban kita. Ya. Itu avoid dulu. Yang kedua, kalau nggak bisa dihindari, lakukan teknik yang kedua namanya alter, yaitu adalah mengurangi beban stresornya. Yang tadinya besar sekali menjadi lebih kecil, lebih ringan, lebih mudah untuk kita hadapi. Cara menguranginya bagaimana? Yang pertama itu adalah minta bantuan dari orang lain, ya. Tadi udah ada pasangan mungkin terdekat, mungkin bisa jadikan sebagai support system untuk kemudian mengatasi satu problem yang berat hati. Atau bisa dengan manajemen prioritas, manajemen waktu. Kadang-kadang stres itu menjadi terasa begitu berat karena ada masalah-masalah kecil yang sebenarnya kita bisa handle, tetapi muncul dalam satu waktu, gitu. Jadi kesannya besar, gitu. Nah itu kita lakukan manajemen prioritas, manajemen waktu sehingga itu menjadi lebih ringan dan mudah.
Teknik yang ketiga adalah beradaptasi dengan stres. Stres itu sebenarnya ada dua jenis. Ada namanya eustress, itu stres yang positif, justru berguna, membuat kita lebih optimal, potensi kita jadi lebih keluar, kita jadi lebih matang dalam kehidupan. Tetapi ada stres yang negatif yang namanya distress, kalau kita belum punya manajemen stres yang baik untuk mengatasinya. Beradaptasi dengan stres, oke, ada problem di kerjaan, ada problem di keluarga, tapi kita masih bisa enjoy menjalankan hobi kita, menjalankan kegiatan kita yang lain gitu. Jadi nggak harus misalnya stres dengan satu orang, itu kita bawa kemana-mana dalam sehari itu, gitu ya. Atau satu hari kita buruk, gitu ya, itu rasanya hidup kita sudah hancur. Satu hari yang buruk bukan berarti hidup yang buruk. Yang rusak itu harimu hari itu, tapi bukan masa depanmu. Jadi kita bisa beradaptasi dengan hal tersebut. Baru langkah yang keempat adalah accept, menerima dengan ikhlas bahwa kita diizinkan bukan hanya mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, kemenangan gitu ya, tapi kita diizinkan juga kok untuk dapetin kegagalan, masalah, beban, kehilangan ya. Semuanya itu punya tujuan. Everything happen for the reason. Kalau kita tahu apa maknanya ini buat diri kita. Saat ini masih misteri buat kita, nggak tahu kenapa dikasih beban yang seperti ini ya. Tetapi seperti tanaman tuh, tanaman itu berbeda-beda pupuknya, berbeda-beda suhunya, beda-beda dia tanahnya. Ada suatu komposisi tertentu yang dibutuhkan untuk tanaman agar dia bisa tumbuh, ya. Tanaman kaktus nggak boleh dapat air terlalu banyak misalnya, gitu ya. Ada yang butuh matahari cukup terik, ada juga yang enggak. Demikian juga kehidupan kita. Kadang-kadang masa-masa sulit, kepedihan, kesulitan kita itu ada tujuannya, itu kenapa diberikan kepada kita. Buat hidup kita ke depan mungkin menjadi tidak gampangan gitu ya, nggak terlalu mudah, kita lebih kuat. Buat orang lain mungkin kalau dikasih beban seperti kita langsung down. Dan kalau kita sudah berada pada posisi yang terpuruk, berada pada posisi yang paling bawah, pilihannya nggak ada yang lain, nggak bisa ke bawah. Pilihannya adalah bounce back, balik lagi ke atas. Gitu. Itu pilihan yang bisa kita lakukan. Itu mungkin dari saya, dari Kiki. Gitu. Terima kasih sharingnya Kak. Siapa namanya? Proboto Prima. Oke. Sebelumnya saya mau bilang bahwa saya nggak bisa merasakan apa yang Kakak rasakan gitu. Jadi kan Kakak bilang Kakak pasti bisa ngerasain. Sejujurnya saya nggak bisa ngerasain. Tapi saya bisa mengerti gitu, betapa sulitnya kondisi Kakak saat ini. Dan saya mengerti bahwa seringkali apapun yang ada di hidup kita ini serba semuanya salah. Dan semuanya itu membuat kita jadi luka, membuat kita jadi punya luka, bahkan kita melukai orang lain. But it's okay. Yang paling penting adalah pertama-tama kita bertahan. Kenapa kita bertahan? Kenapa hari ini kita masih ada di sini? Kenapa kita masih bisa berkumpul di sini? Kenapa setiap hari kita masih bisa bangun? Apa yang membuat kita bertahan hari ini? Jawabannya, ya tema hari ini kita punya harapan. Dan fokus aja di nafasnya sekarang. Rasakan napas yang masuk dan yang keluar melalui hidung. Rasanya seperti apa? Mungkin ada diafragma kita mengembang, paru-paru kita mengembang, dan ketika keluar itu mulai menyusut, gitu ya, paru-parunya. Temukan ritme yang bisa membuat teman-teman merasa nyaman ketika tarik nafas dan menghembuskan nafas. Saat ini, teman-teman boleh merasakan tempat duduk yang teman-teman rasakan. Rasanya seperti apa? Mungkin empuk, mungkin keras, mungkin pahanya sudah lelah, mungkin pantatnya sudah capek. Rasakan ada sensasi apa di diri teman-teman.
Untuk teman-teman yang kakinya berpijak ke lantai, rasakan pijakan kakinya di lantai. Rasakan ada lantai yang kemudian bisa menopang teman-teman. Untuk teman-teman yang tangannya ada di kursi, rasakan bentuk kursinya. Rasakan bentuknya seperti apa, teksturnya seperti apa, rasakan mungkin tingkat keempukannya, halusnya. Rasakan juga melalui kulit teman-teman, baju yang mungkin teman-teman pakai. Rasanya seperti apa? Apakah mungkin halus? Apakah mungkin lembut? Atau mungkin ada sedikit kasar? Rasakan saja. Dengarkan juga apa yang bisa teman-teman dengar. Mungkin suara saya, suara kamera yang sedang dinyalakan, atau suara yang lain yang teman-teman rasakan. Rasakan saja. Dan saat ini buat teman-teman yang menutup mata, teman-teman boleh membuka mata. Lihat ke sekeliling teman-teman. Ada apa ya di sekeliling? Lihat wajah orang-orang yang kemudian ada di sebelah Anda. Lihat wajah dari interpreter. Lihat dan boleh tersenyum. Anda ada di sini bersama dengan orang-orang yang kemudian ada bersama dengan Anda. Dan berjuangnya bersama-sama. Mungkin yang pertama karena Kak Endo di sini mewakili teman-teman tuli. Saya melihat Kak Endo aktif sekali teman-teman tuli, terutama juga di Gekatin ya Kak Endo ya. Dan kemarin juga ada ke Jeju ya kalau nggak salah untuk kesehatan mental ya, belajar tentang kesehatan mental. Kepo ya, saya tahu nggak deh memang teman. Nah, jadi Kak Endo mau tanya dong, kalau sejauh ini tantangan paling besar yang tuli hadapi untuk mengenai kesehatan mental, apalagi beberapa teman tuli juga yang punya pemikiran bunuh diri, mungkin salah satunya temannya Kak Endo juga, boleh nggak cerita ke kita tantangan apa sih yang paling besar? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, itu bagus pertanyaannya. Mungkin aku perkenalkan diri, nama saya Andrew, saya barista tuli dari Sunyi di Barito. Ya, pengalaman tentang bunuh diri, sebetulnya hambatan utamanya adalah komunikasi. Komunikasi di dalam keluarga, di pekerjaan, itu utamanya adalah dari komunikasi, karena mungkin sering terjadi miskomunikasi. Karena mungkin memang saat bertemu dengan orang dengar, kemudian berkomunikasi dengan tuli yang menggunakan bahasa isyarat. Nah, orang dengar itu mungkin akan fokus ke gerak bibir saya, atau mungkin saya pun juga terlalu fokus dengan gerak bibir mereka, dan itu terlalu cepat misalnya diperlahan, karena saya tuli, saya untuk bisa memahami mungkin gerakannya diperlahan, kemudian berbesar, mungkin di awal dipahami gitu, tapi lama-lama cepat lagi, jadi kayak ketinggalan informasi, jadi banyak informasi yang hilang, banyak informasi yang ketinggalan. Itu salah satu contoh kayak seminar hari ini kan kalau misalnya contoh tidak adanya JBI gitu. Nah, di lingkungan pendidikan juga yang orang dengar, guru-guru kurang dimana di dalam mengajarkan terkait dengan coba belajar sendiri kayak tidak di buku. Nah, kayak mungkin guru tidak memberikan ilmu yang ada gitu, tidak mengajarkan. Kalau di keluarga seperti harus memaksa, ayo kamu coba oral, kayak biar bisa sama dengan kami yang tidak tuli gitu. Jadi seperti keluarga mau menerima kehadiran tuli, padahal itu kan seperti pemberian dari Tuhan ya, kayak harus diubah seperti orang normal lainnya. Harus sama seperti saya orang tua harus menggunakan lisan, tidak boleh berisyarat, dipaksakan hal tersebut, dan itu menjadi depresi sendiri di keluarga, di sekolah. Itu adalah satu faktor yang bisa membuat tuli itu bunuh diri, dan hal utamanya adalah dari komunikasi. Halo, nama saya Sylvia, saya dari Yayasan Pendidikan Kesehatan Mental. Oke, acara hari ini dalam rangka memperingati Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia, Yayasan Pendidikan Kesehatan Mental menginisiasinya bersama dengan
komunitas-komunitas serta partner yang peduli akan kesehatan jiwa. Dan setelah acara ini kami merasakan bersama-sama proses yang tadi sangat menyenangkan, dan kami semakin sadar kalau kami masih ingin berjuang hidup bersama-sama dan kami tidak sendiri. Oke, semoga pastinya harapannya teman-teman itu dapat mengakses kesehatan mental dan juga mempedulikan kesehatan mental sama seperti halnya kesehatan fisik. Jangan hanya ketika ada masalah saja, namun selalu jaga kesehatan mental sama seperti menjaga kesehatan fisik karena itu sama pentingnya.